Saudara Presiden Joko Widodo menanggapi cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang bercerita soal mimpinya naik kereta bersama Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Jokowi. Jokowi mengatakan bagus saja harapan SBY soal kerjasama Presiden dan mantan Presiden membangun negara. Apa yang disampaikan SBY menurut Jokowi adalah mimpi masyarakat semua. Bagus untuk kalau presiden-presiden mantan presiden itu bekerja sama bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semuanya. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani juga merespons cerita mimpi SBY. Puan menilai mimpi SBY itu pertanda baik dan berharap para pemimpin Indonesia terdahulu bersatu membangun bangsa. Puan bilang harapan bertemunya Megawati dan SBY terbuka lebar. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Jadi kita yang muda-muda juga ngerasanya ayem. Ada peluang nggak sih Mbak Pak SBY bertemu dengan Ibu? Tidak ada kata tidak. Semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan. Sebelumnya Senin kemarin atau tepat sehari setelah pertemuan Puan AHY, Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lewat akun Twitter @sbyudhoyono menceritakan mimpinya naik kereta api bersama Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. SBY bilang, saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya, kami bertiga menuju stasiun Gambir. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai, ujar SBY. Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan menilai apa yang disampaikan SBY soal mimpi satu kereta dengan Jokowi dan Megawati sebagai sebuah harapan. Demokrat menyebut jika hal ini bisa terwujud akan menjadi pertemuan penuh makna. Sebenarnya nggak tepat juga ya berarti. Saya kira berlebihan juga lah ya. Kalau dinamika politik hari ini kan ya masih dinamis sekali. Saya ini pernah bersama-sama beliau menentukan calon presiden, calon wakil presiden. Ternyata detik-detik terakhir gitu. Biarkanlah berpacaran dan saling menggoda satu dengan lainnya. Bukankah menggoda itu kan nggak dosa? Mas AHY ketemu Mbak Puan lalu kemudian. Tapi pesan moralnya adalah 3 presiden kita ini, 5 dan 6 nanti yang akan ke-7, begitu berganti, bagus sekali kalau bersama-sama kembali ke kampung halaman. Itu artinya kan kembali ke rakyatnya masing-masing. Apa tanggapan Parpol soal mimpi SBY satu kereta dengan Jokowi dan Megawati? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat petang, Cindy. Bagaimana tanggapan Parpol soal mimpi SBY satu kereta dengan Jokowi dan Megawati, Cindy?
Iya, Ibrahim, kita mulai dari Partai Demokrat yang menyebutkan bahwa kalau mimpi dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini terlalu berlebihan kalau ditafsirkan menjadi isyarat dari SBY untuk menduetkan baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Memang sulit dipisahkan fakta bahwa cuitan itu diposting oleh SBY pada 1 hari setelah pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Tapi kalau dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan bilang tidak ada kaitannya antara pertemuan itu dengan cuitan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian kalau ia bilang sebagai orang yang sudah lama mendampingi dekat dengan Pak SBY, yang ia maknai adalah bahwa mimpi itu adalah sebuah harapan, menjadi sebuah kerinduan dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan pesan moral kepada masyarakat. Beberapa kali yang ditekankan adalah soal perpindahan atau peralihan kepemimpinan yang baik, bahwa setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Kemudian juga soal soft landing yang kalau disinggung artinya adalah mengakhiri masa jabatan dengan sangat mulus, menonjolkan kebersamaan antara Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri jabatannya pada tahun depan dengan 2 mantan presiden lainnya untuk sama-sama menggerakkan Indonesia menjadi ke depan, dan juga soal menekankan bagaimana pemimpin setelah jadi rakyat tetap menjadi rakyat yang dicintai. Nah, soal saling goda-menggoda, memang sekali lagi tadi Hinca Panjaitan bilang tidak ada kaitannya antara pertemuan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono, tapi di masa politik, tahun politik yang serba dinamis ini, ia akan membiarkan goda-menggoda itu berlalu, karena sekali lagi untuk komunikasi politik adalah hal yang wajar. Tapi tadi juga Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menegaskan bahwa perlu dipisahkan antara komitmen membangun koalisi dengan komitmen membangun komunikasi politik. Ini cukup jelas sebenarnya, tapi sekali lagi arahnya akan kemana? Karena tadi juga sudah ditayangkan bagaimana respon dari Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahwa pintu terbuka antara pertemuan Megawati Soekarno Putri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga dari Partai Demokrat yang bilang kalau pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono ini akan jadi pertemuan yang begitu dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, dan disebut jika tiba saatnya semua masyarakat Indonesia akan senang. Nah, mengutip kembali bagaimana kemudian respon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan soal tafsiran mimpi dari Susilo Bambang Yudhoyono di Twitternya, ia bilang ini adalah sebuah pertanda bahwa membangun negara, membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kerjasama untuk menciptakan suasana yang adem, yang guyup, dan membuka pintu untuk pertemuan. Kemudian juga mengapa pertemuan ataupun juga cuitan ini menjadi menarik, karena juga sekali lagi goda-menggoda di tahun politik ini sangat dinamis dan akan kita lihat bagaimana perkembangannya, Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda.